salah satu kerajaan tua di Minangkabau, yang sampai saat ini masih dapat kita lihat peninggalan-peninggalan atau bukti-bukti dari kejayaan kerajaan ini pada masa lampau berupa peninggalan-peninggalan seperti keris, pedang, keramik, juga bekas candi yang telah dipugar oleh suaka peninggalan sejarah dan purbakala Jakarta. Kerajaan ini bernama Kerajaan Si Guntur Darmasraya. Bangunan ini merupakan istana kerajaan. Bangunan ini dulu dalam pembuatannya, setiap tonggak yang dibutuhkan untuk pembangunannya adalah tanggung jawab setiap kepala suku yang ada di negari ini dan dikerjakan secara bergotong royong. Di atas istana ini, berbagai kain atau hiasan memenuhi dinding serta langit-langit ruangan ini, dan beberapa koleksi dan foto-foto dari peninggalan kerajaan ini. Ini merupakan arca yang telah patah, sehingga kita hanya dapat melihat sebahagian saja. Konon arca ini adalah cenderamata dari kerajaan Singosari pada abad ke-11, 12 sampai dengan abad 15. Ini merupakan komplek pemakanan raja dan juga sultan-sultan dan para pejabat istana. Masjid ini merupakan masjid yang tertua. Ini merupakan salah satu benda cagar budaya yang dilestarikan dan juga baru direnovasi atau perbaikan. Sungai Batanghari ini dulunya lalu lintasnya perdagangan antar daerah sampai ke Samudra Indonesia. Sekitar lebih kurang 500 meter dari bibir Sungai Batanghari ini akan kita temui berupa candi yang dinamakan Candi Pulau Sawah. Candi ini merupakan tempat pemujaan bagi yang beragama Hindu-Buddha.
Berikut ini akan kita dengarkan penuturan dari keturunan kerajaan ini, serta penjelasan tentang benda-benda pusaka dari kerajaan Si Guntur Darmasraya yang masih ada sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami adalah Putri Marhasmida dari ahli waris kerajaan Si Guntur. Sekilas kerajaan Darmasraya. Kerajaan Darmasraya merupakan kerajaan Melayu atau kerajaan Suwarna Bumi yang berpusat di Si Guntur. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-9, 10, dan 11. Karena melihat dari bukti-bukti peninggalan sejarah dari batu bata ataupun keramik. Tapi rajanya yang pertama adalah Sri Tribuana Mauliwarmadewa tahun 1230 Masehi sampai 1290 dengan 2 orang putri yang bernama Dara Petak dengan Dara Jingga dan seorang putra yang bernama Lembu Sora. Di waktu Pahmalayu tahun 1275 Masehi itu di saat Kerajaan Singosari mengadakan ekspedisi Melayu ke Kerajaan Darmasraya, dibawalah 2 orang putri yang bernama Dara Petak dengan Dara Jingga ke Pulau Jawa. Sesampai di Pulau Jawa, Kerajaan Singosari sudah runtuh. Yang ada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Jadi Dara Petak dengan Dara Jingga dibawa ke Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit, Dara Petak dikawini oleh raja pertama Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya melahirkan seorang anak dari Dara Petak, yaitu Adi Tiawarman. Adi Tiawarman dididik dan dibesarkan di Kerajaan Majapahit karena dia seorang yang pemberani dan cerdas, kemudian mempunyai kemauan yang keras. Dia diangkat sebagai patih di Kerajaan Majapahit. Sedangkan di Kerajaan Darmasraya yang menjadi raja saat itu adalah Prameswara. Prameswara menjabat pada tahun 13 sampai tahun 1343. Peninggalan Kerajaan Si Guntur Darmasraya, salah satu kerajaan tua di Minangkabau yang sampai saat ini masih dapat kita lihat peninggalan-peninggalan atau bukti-bukti dari kejayaan kerajaan ini pada masa lampau berupa peninggalan-peninggalan seperti keris, pedang, keramik. Ini merupakan keris Gajah Menong. Keris ini dipakai oleh baik itu laki-laki maupun perempuan bisa memakainya waktu pesta adat atau pesta perkawinan. Keris ini bernama Gajah Menong karena kepalanya ini berbentuk gajah, itu ada belalainya, kemudian bertatakan permata intan, ini juga ada intan, kemudian dibalut dengan emas. Ini juga peninggalan kerajaan Si Guntur Darmasraya. Ini merupakan gelang emas. Namanya gelang puntu, dipakai juga waktu pesta perkawinan atau pesta adat. Ini juga peninggalan kerajaan Si Guntur Darmasraya berupa pedang. Pedang ini adalah yang untuk pengawal raja, jadi dipegang oleh Hulu Balang Raja. Jadi pengawal raja biasanya memakai hulu balang, yaitu panglima hitam, panglima kuning. Jadi dia memakai pedang.
ini namanya tombak. Jadi tombak untuk berburu di dalam kerajaan. Jadi kalau diadakan perburuan ini gunakan tombak juga untuk perang. Ini adalah tongkat raja, itu yang panjangnya 1 meter lebih. Di sini ada gambar bunga teratai. Jadi ini adalah zaman Hindu-Buddha, tongkat peninggalan zaman Hindu-Buddha waktu kerajaan zaman Dharmasraya. Yang berulukan kayu dengan ukiran bermotif Jawa. Ini namanya adalah samurai dari Jepang. 4 anak panah. Tadi ada tongkat dari besi. Ini juga merupakan tongkat tuanku kerajaan atau raja dari kerajaan Dharmasraya. Di kepala dari tongkat ini itu bergambar harimau. Kemudian ada emas 18 karat pada kepalanya ini. Kemudian di tengah juga ada emas 18 karat. Kemudian di ujungnya juga dilapisi emas 18 karat. Panjang lebih dari 1 meter. Ini juga merupakan peninggalan kerajaan Dharmasraya pada abad ke-12. Kemudian tongkat ini berkepala harimau yang terbuat dari emas 18 karat bercampur kayu. Kemudian juga di tengahnya terdapat emas 18 karat dan di ujungnya juga terdapat emas 18 karat. Panjangnya lebih dari 1 meter. Kemudian ini kira-kira pada abad ke-12. Tapi menurut nenek itu dia sebelum ada ini pedang ini sudah didapatinya.
yang terbuat dari gading. kepingan emas. Kepingan emas ini itu bertanda 181 karat.
Nah, inilah sekilas dari kerajaan tua Si Guntur Damasraya ini yang dapat kami gambarkan. Kami dari tim yang ditunjuk oleh pihak Museum Nagari Aditya Warman, Sumatera Barat, telah berupaya sebanyak mungkin mencari data-data peninggalan yang ada. Tapi hanya baru inilah yang dapat kami perbuat. Dengan adanya sedikit data ini, diharapkan kepada generasi yang akan datang untuk dapat lebih menggali tinggalan-tinggalan kejayaan masa lalu dan juga budaya-budayanya, sehingga menambah daya tarik tersendiri bagi dunia kepariwisataan, khususnya Sumatera Barat.